Selamat pagi, siang, ataupun malam Ibu Herina Pujiastuti. Perkenalkan, nama saya Hemalia Rizky Kirana, mahasiswi Bina Nusantara Fakultas Teknik Jurusan Teknik Industri, dengan nomor induk mahasiswa 24400730096. Video berikut ini merupakan video pembahasan UTS Stokastik Proses untuk pertanyaan nomor 1 dan 2. Baiklah, berikut ini penjelasannya. Untuk pertanyaan pertama, berikut adalah data pengamatan tentang waktu antar kedatangan pelanggan di suatu SPBU. Jadi, data ini merupakan data waktu antar kedatangan pelanggan di SPBU. Pertanyaannya adalah, lakukan hal-hal berikut. A. Ringkas data tersebut dalam bentuk tabel frekuensi dan histogram. Gunakan kelas 0 sampai dengan 1, 1 sampai dengan 2, dan seterusnya. B. Lakukan goodness of it untuk mengevaluasi apakah distribusi data tersebut sesuai distribusi eksponensial. Gunakan tingkat kepercayaan 95%. Angka penyelesaiannya adalah, berikut ini merupakan data waktu antar kedatangan pelanggan. Untuk pertanyaan yang A, ringkas data tersebut dalam bentuk tabel frekuensi dan histogram. Gunakan kelas 0 sampai dengan 1, 1 sampai dengan 2, dan seterusnya. Langkah penyelesaian yang pertama, untuk menentukan pertanyaan yang A, itu adalah kita akan menentukan nilai minimum, maksimum, dan N. N itu merupakan banyaknya data waktu kedatangan antar pelanggan. Sehingga dapat kita tuliskan sebagai berikut. Yang pertama, kita akan menentukan nilai minimumnya. Nilai minimum itu sama dengan min, kita direct semua data waktu kedatangan antar pelanggan. Diperoleh nilai 0,1. Artinya, 0,1 itu merupakan waktu paling kecil atau waktu paling minimum di antara seluruh waktu kedatangan antar pelanggan. Kemudian yang kedua itu adalah maksimum. Maksimum sama dengan max, kita direct seluruh data waktu kedatangan antar pelanggan, diperoleh nilai 15,9. Artinya, 15,9 ini merupakan nilai terbesar atau nilai paling maksimum di antara seluruh data waktu kedatangan antar pelanggan. Kemudian N. N itu merupakan banyaknya data. Nah, cara menghitungnya itu adalah sama dengan count, kita direct semua data waktu kedatangan antar pelanggan, diperoleh nilai 108. Artinya, terdapat 108 data waktu kedatangan antar pelanggan. Nah, dari nilai minimum dan maksimum ini, kita akan menentukan range yang digunakan untuk membuat tabel frekuensi sesuai dengan soal. Nah, pada soal ini sini kan diketahui bahwa gunakan kelas 0 sampai dengan 1, 1 sampai dengan 2, dan seterusnya. Sini kelasnya berbentuk bilangan bulat. Maka, di sini kita bisa buat minimumnya itu 0,1 yang merupakan bilangan desimal. Apabila kita bulatkan menjadi 0, nilai maksimumnya itu adalah 15,9. Apabila kita bulatkan itu menjadi 16. Sehingga kita dapat range-nya. Range-nya itu adalah minimum, maksimum, yaitu 0,16. Berikut ini adalah range-nya, itu 0,16. Dari range ini, kita dapat mengetahui bahwa terdapat 16 bins interval, di mana setiap intervalnya itu memiliki selisih 1 menit, atau selisih 1 menit. Nah, baiklah, berikut penjelasan lebih lanjut terkait tabel frekuensinya. Di bagian tabel frekuensi, di sini terdapat beberapa kolom, yaitu kolom interval, bin interval, observed frekuensi, relative frekuensi, dan kumulatif relative frekuensi. Yang pertama, interval. Interval di sini ada 0, 1, di mana 0 ini merupakan waktu paling minimum, dan 1 ini, kenapa dia 1? Karena di sini kan kita dapat kesimpulan bahwa white-nya itu adalah 1 menit, atau selisihnya itu adalah 1 menit, sehingga kita buat interval 0, 1, 1, 2, 2, 3, sampai dengan 15, 16. Kemudian kita akan menggabungkan interval bawah dan interval atas ini dengan menggunakan persamaan yang terdapat pada kolom bin interval, yaitu kita gunakan rumus concatenate dari interval bawah, titik koma, tanda kutip 2, strip, tanda kutip 2, titik koma, interval atas. Sehingga apabila kita enter, akan keluar bin interval untuk 01 itu adalah 0 sampai dengan 1, seperti ini. Tinggal di-drag saja sampai dengan interval 15-16, sehingga kita dapat interval itu adalah 15 sampai dengan 16. Kemudian selanjutnya adalah kita akan menentukan observed frekuensi. Observed frekuensi itu merupakan frekuensi yang kita peroleh dari menggunakan rumus seperti ini, yaitu sama dengan frekuensi kita drag untuk seluruh data waktu kedatangan antar pelanggan, titik koma, interval atas yang digunakan. Nah, apabila kita enter, maka akan keluar offset frekuensi untuk setiap bin interval secara langsung. Nah, saya jelaskan, yaitu untuk bin interval 0 sampai dengan 1, offset frekuensinya adalah 11. Untuk bin interval 1 sampai dengan 2, offset frekuensinya adalah 10. Untuk offset frekuensi
bin interval 2 sampai dengan 3, observed frekuensinya adalah 22. Untuk bin interval 3 sampai dengan 4, observed frekuensinya adalah 19, sampai dengan bin interval 15 sampai dengan 16 memiliki observed frekuensi 2. Selanjutnya kita jumlah semua observed frekuensi untuk setiap bin interval, sehingga diperoleh hasil 108. Nah, nilai 108 ini yang merupakan total dari observed frekuensi untuk interval 0 sampai dengan 1, sampai dengan 15 sampai dengan 16, itu sama dengan banyaknya data waktu kedatangan antar pelanggan. Nah, setelah kita menentukan observed frekuensinya, kita lanjut ke relative frekuensi. Relative frekuensi untuk setiap bin interval itu menggunakan rumus observed frekuensi untuk setiap interval dibagi dengan total seluruh observed frekuensi untuk setiap bin interval. Sehingga kita dapat buat relative frekuensi untuk bin interval 0 sampai dengan 1 itu adalah observed frekuensi untuk bin interval 0 sampai dengan 1 yaitu 11 dibagi dengan total observed frekuensi untuk seluruh bin interval yaitu 108. Sehingga 11 dibagi 18 akan diperoleh hasil 0,1019. Selanjutnya, untuk relative frekuensi untuk bin interval 1 sampai dengan 2 yaitu observed frekuensi untuk bin interval 1 sampai dengan 2 dibagi dengan total observed frekuensi untuk seluruh bin interval, yaitu 108. Sehingga 10 dibagi 108 adalah 0,0926. Lakukan perhitungan yang sama, itu tinggal di-drag saja sampai dengan bin interval 15 sampai dengan 16. Sehingga diperoleh relative frekuensi untuk bin interval 15 sampai dengan 16 itu adalah 0,0185. Setelah kita menentukan relative frekuensinya, lanjut ke cumulative relative frekuensi. Cumulative relative frekuensi itu merupakan penjumlahan dari relative frekuensi sebelumnya. Nah, untuk cumulative relative frekuensi untuk bin interval 0 sampai dengan 1 itu sama dengan 0,1019. Nah, cumulative relative frekuensi untuk bin interval 0 sampai dengan 1 itu sama dengan relative frekuensi untuk bin interval 0 sampai dengan 1. Selanjutnya, untuk cumulative relative frekuensi untuk bin interval 1 sampai dengan 2 itu merupakan penjumlahan antara relative frekuensi untuk bin interval 1 0 sampai dengan 1 ditambah dengan relative frekuensi untuk bin interval 1 sampai dengan 2 sehingga diperoleh cumulative relative frekuensi untuk bin interval 1 sampai dengan 2 adalah 0,1944. Selanjutnya, untuk bin interval 2 sampai dengan 3 memiliki cumulative relative frekuensi sebagai berikut, yaitu penjumlahan antara relative frekuensi untuk bin interval 0 sampai dengan 1 ditambah relative frekuensi untuk bin interval 1 sampai dengan 2 ditambah relative frekuensi untuk bin interval 2 sampai dengan 3 sehingga diperoleh kumulatif relative frekuensi untuk bin interval 2 sampai dengan 3 adalah 0,3981. Lakukan perhitungannya sama sampai dengan kumulatif relative frekuensi untuk bin interval 15 sampai dengan 16. Hasilnya itu adalah 1 yang merupakan penjumlahan dari relative frekuensi untuk semua variabel, untuk semua bin interval. Ya. Sehingga ini adalah tabel frekuensinya. Lanjutnya itu adalah kita akan menentukan histogram. Ada pertanyaan kita diminta untuk membuat histogram. Bagaimana cara membuat histogramnya? Nah, untuk membuat histogram itu adalah tinggal kita drag untuk tabel bin interval, observed frekuensi, dan relative frekuensi. Semua data ini kita drag. Kemudian kita klik insert. Habis itu terdapat recommended charts. Di bagian recommended charts, kita pilih all charts. Nah, di sini terdapat histogram. Tinggal kita klik histogram. Apabila kita klik OK, nanti akan muncul hasil seperti ini, yaitu histogram waktu antar kedatangan pelanggan SPBU. Nah, nilai yang vertikal ini merupakan nilai observed frekuensi. Dan nilai yang horizontal ini, yaitu 01, 12, 23, sampai dengan 15, 16 ini merupakan bin intervalnya. Nah, ini merupakan jawaban untuk pertanyaan nomor 1A. Selanjutnya kita akan lanjut ke pertanyaan 1B, yaitu lakukan goodness of fit untuk mengevaluasi apakah distribusi data tersebut sesuai dengan distribusi eksponensial, gunakan tingkat kepercayaan 95%. Nah, selanjutnya kita akan melakukan langkah penyelesaian untuk pertanyaan B, yaitu melakukan goodness of fit untuk mengevaluasi apakah distribusi data tersebut sesuai dengan distribusi eksponensial. Langkah yang pertama itu adalah kita menentukan data yang diketahui, yaitu H0, jika nilai alpha kurang dari p-value, maka data sesuai dengan distribusi eksponensial. H1, jika nilai alpha lebih besar dari p-value, maka data tidak sesuai dengan distribusi eksponensial. Nah, selanjutnya kita membuat tabel. Di sini terdapat tabel bin interval, observed frekuensi, rata-rata, dan perhitungan.
Bin interval dan observed frekuensi merupakan hasil copy dari tabel frekuensi, yaitu di sini ada bin interval dan observed frekuensi, tinggal di copy saja, taruh di sini. Kemudian kita buat kolom baru, itu kolom rata-rata. Rata-rata ini merupakan rata-rata dari observed frekuensi untuk bin interval 0 sampai dengan 1 sampai dengan observed frekuensi untuk bin interval 15 sampai dengan 16. Itu diperoleh nilai 6,75. Rata-rata untuk setiap bin interval sama. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan. Perhitungan di sini adalah O dikurangi E dipangkatkan 2 dibagi dengan E. Apa ini maksudnya? O itu adalah observed frekuensi, E itu adalah rata-rata. Sehingga bisa kita katakan observed frekuensi dikurangi rata-rata dipangkatkan 2, baru hasilnya dibagi dengan rata-rata. Seperti itu. Yang pertama, kita akan lakukan perhitungan untuk bin interval 0 sampai dengan 1 yang memiliki observed frekuensi 11 dan rata-rata 6,75. Sehingga dapat dituliskan bahwa observed frekuensi untuk bin interval 0 sampai dengan 1 adalah 11, dikurangi dengan rata-rata untuk bin interval 0 sampai dengan 1 adalah 6,75, yaitu sehingga 11 dikurangi 6,75, kemudian dipangkatkan 2, dibagi dengan rata-rata untuk bin interval 0 sampai dengan 1, yaitu 6,75. Sehingga hasilnya adalah 2,675,925,93. Begitu pula dengan persamaan yang sama untuk menghitung bin interval 1 sampai dengan 2, yaitu observed frekuensi untuk bin interval 1 sampai dengan 2, yaitu 10, dikurangi dengan rata-rata untuk bin interval 1 sampai dengan 2, yaitu 6,75, dipangkatkan 2, dibagi dengan rata-rata untuk bin interval 1 sampai dengan 2, yaitu 6,75. Sehingga diperoleh hasil 1,5648181. Nah, lakukan perhitungan yang sama sampai dengan kita mendapatkan perhitungan untuk bin interval 15 sampai dengan 16, yaitu diperoleh hasilnya itu adalah 3,34259,259. Nah, setelah mendapatkan tabel ini, kemudian kita akan menentukan chi-square-nya. Chi-square itu merupakan penjumlahan dari hasil yang diperoleh dari perhitungan ini. Tinggal kita klik sum, kemudian kita drag semua data yang terdapat pada hasil perhitungan ini. Sehingga diperoleh hasil 123,1111. Selanjutnya kita akan menentukan p-value. P-value itu merupakan hasil yang diperoleh dari sama dengan chi_skew.dis.rt. Nah, di sini G15, G51 itu merupakan chi-square-nya, titik koma 15. 15 ini merupakan degree of freedom dikurangi 1. Degree of freedom itu maksudnya adalah bin interval. Pada data ini kan terdapat 16 bin interval, sehingga 16 dikurangi 1 itu kita peroleh nilai 15. Sehingga p-value-nya apabila kita enter hasilnya adalah 4,70368 E9 Artinya adalah 4,70368 dikali 10 pangkat min 19. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan untuk nilai A. Nilai A itu adalah 100% dikurangi 95%. 95% ini diperoleh dari tingkat kepercayaan yang terdapat pada soal, yaitu ini, yang B, gunakan tingkat kepercayaan 95%. Sehingga 100% dikurangi 95% adalah 5%. 5% sama dengan 0,05. Di sini kita ketahui bahwa nilai alfa lebih besar daripada p-value. Apabila kita kembali pada data yang kita pada soal, yaitu H1 diterima jika nilai alfa lebih besar dari p-value, maka H1 ini diterima, sedangkan H0 ditolak. Sehingga dapat kita tarik kesimpulannya itu adalah H0 ditolak dan H1 diterima. Karena nilai alfa lebih besar daripada nilai p-value. Maka data tersebut itu tidak sesuai dengan distribusi eksponensial. Selanjutnya, kita akan lanjut ke pertanyaan yang nomor 2, yaitu pasien datang secara acak di loket pendaftaran sebuah rumah sakit yang hanya dilayani oleh 1 orang petugas. Waktu antara kedatangan adalah eksponensial dengan rata-rata 20 menit, sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk melayani adalah uniform antara 10 dan 15 menit. Dengan asumsi bahwa pasien pertama tiba pada waktu ke-0 saat loket buka, lakukan simulasi Monte Carlo menggunakan Excel dengan sampel size 25 random number untuk menentukan A. Rata-rata waktu tunggu pasien di loket pendaftaran. B. Rata-rata jumlah pasien yang mengantri di loket pendaftaran. C. Seberapa sibuk petugas melayani pasien di loket pendaftaran. Nah, untuk melakukan penyelesaian, untuk menyelesaikan pertanyaan nomor 2 ini, kita menggunakan simulation by hand of a single server model using random number generator. Nah, langkah penyelesaian yang pertama itu adalah kita menentukan persamaan terlebih dahulu. Di sini terdapat 2 persamaan, yaitu persamaan P dan Q.
Persamaan P itu merupakan persamaan waktu kedatangan pasien. Sedangkan persamaan Q merupakan persamaan yang digunakan untuk menentukan berapa lama pelayanan untuk setiap pasien. Yang pertama, persamaan P itu sama dengan min 20 ln R minutes, di mana R-nya itu adalah random number yang lebih sama dengan 0 dan kurang sama dengan 1. Min 20 ini dapat dari mana? 20 ini diperoleh dari eksponensial dengan rata-rata 20 menit. Sehingga kita dapat persamaan untuk waktu kedatangan pasien itu adalah P sama dengan min 20 ln R minus. Kemudian, untuk persamaan Q, yaitu persamaan yang digunakan untuk menentukan berapa lama pasien mendapatkan penanganan, yaitu sama dengan 10 ditambah 5 R minutes, di mana R-nya adalah random number yang kedua, lebih sama dengan 0 dan kurang sama dengan 1. Dari manakah kita mendapatkan persamaan ini? 10 ditambah 5. 10 tambah 5 ini merupakan waktu yang dibutuhkan untuk melayani adalah uniform antara 10 dan 15 menit. Kita misalkan saja seperti ini. Apabila kita ambil random number-nya itu lebih besar sama dengan 0, yaitu kita ambil 0,1. Apabila kita masukkan ke persamaan Q, yaitu Q sama dengan 10 ditambah 5 dikali 0,1. 10 ditambah 0,5 adalah 10,5. Nah, sehingga Q-nya itu 10,5. 10,5 itu masih masuk ke dalam waktu yang dibutuhkan untuk melayani, yaitu antara 10 sampai dengan 15 menit. Kita misalkan lagi kita ambil R-nya itu kurang sama dengan 1, kita ambil 0,9. 0,9 kita masukkan ke persamaan Q, yaitu Q sama dengan 10 ditambah 5 dikali 0,9, yaitu Q sama dengan 10 ditambah 5 dikali 4,5, sehingga Q sama dengan 14,5. 14,5 ini masih masuk ke dalam waktu yang dibutuhkan untuk melayani, yaitu antara 10 sampai dengan 15 menit. Selanjutnya, kita akan melakukan penyelesaian dengan membuat sebuah tabel. Tabel ini terdiri dari beberapa kolom, yaitu ada kolom pasien, R1 yang merupakan random 1 yang digunakan untuk menghitung waktu kedatangan pasien. Nah, R itu merupakan waktu kedatangan pasien. R2 itu merupakan random number kedua yang digunakan untuk menghitung waktu pelayanan yang dibutuhkan oleh setiap pasien. Kemudian service ini adalah waktu pelayanan pasiennya. Depart ini merupakan waktu kepergian pasien. Dan sini ada waiting time. Waiting time ini merupakan waktu tunggu pasien. Nah, yang pertama, di sini terdapat 25 pasien. Dari manakah 25 pasien tersebut? Karena pada soal diketahui bahwa sampel size itu terdapat 25 random number, sehingga terdapat 25 pasien. Selanjutnya, ini adalah random number pertamanya. Nah, di sini ada arrival. Arrival untuk pasien pertama adalah 0. Kenapa 0? Karena pada soal diketahui bahwa pasien pertama tiba pada waktu ke-0, yaitu saat loket buka. Sehingga di sini arrival itu adalah 0. Kemudian kita akan menentukan berapa lama waktu pelayanan untuk pasien pertama, yaitu dengan menggunakan persamaan Q. Q sama dengan 10 ditambah 5R, di mana R ini merupakan random number kedua untuk pasien pertama, yaitu 0,4651829. Sehingga apabila dilakukan perhitungan, diperoleh hasil 12,3259147. Kemudian, depart atau waktu kepergian pasien pertama itu sama dengan waktu pelayanan pasien pertama, yaitu 12,3259147. Kenapa sama? Karena pasien pertama ini tidak melakukan kegiatan menunggu dan tiba pada waktu ke-0. Sehingga waktu kepergiannya itu sama dengan waktu pelayanan. Nah, pasien pertama itu tidak ada kegiatan menunggu, karena ia adalah pasien yang pertama dan tidak ada pasien sebelumnya. Nah, berikutnya, untuk pasien yang kedua, dengan random number pertamanya itu adalah 0,56254,53. Nah, selanjutnya, waktu kedatangan pasien kedua ini itu merupakan penjumlahan antara waktu kedatangan pasien pertama ditambah dengan persamaan P, yaitu dapat kita tuliskan yaitu untuk waktu kedatangan pasien kedua itu sama dengan 0 atau waktu kedatangan pasien pertama ditambah min 20 dikali ln R. R itu merupakan random number pertama untuk pasien kedua, yaitu 0,56254,53. Sehingga diperoleh hasil untuk waktu kedatangan pasien kedua itu adalah pada menit ke 11,505,8417. Selanjutnya, kita akan menentukan berapa lama pasien kedua mendapatkan pelayanan, itu adalah dengan menggunakan persamaan yang sama seperti persamaan untuk menghitung waktu pelayanan pada pasien pertama, yaitu menggunakan persamaan Q sama dengan 10 ditambah 5R, di mana R ini merupakan random number kedua untuk pasien kedua, karena kita akan menghitung waktu pelayanan pasien kedua.
sehingga diperoleh hasil 10,5006982. Artinya, selama 10,5006982 pasien mendapatkan pelayanan. Ini adalah lama waktu pasien mendapatkan pelayanan. Selanjutnya, part atau waktu kepergian pasien kedua. Pasien kedua ini pergi ketika pasien pertama sudah pergi dan pasien kedua sudah mendapatkan pelayanan. Nah, sehingga waktu kepergian pasien kedua itu merupakan penjumlahan antara kepergian pasien pertama ditambah dengan waktu pelayanan pasien kedua, yaitu 22,8266129. Ini merupakan waktu kepergian pasien kedua. Kemudian kita akan menentukan waiting time untuk pasien kedua. Nah, di sini terdapat waiting time untuk pasien kedua. Kenapa? Karena pasien pertama itu kan pergi pada menit ke-12,3259147. Sedangkan pasien kedua datang pada menit ke-11,505818417. Sehingga pasien kedua itu melakukan kegiatan menunggu pasien pertama sampai dengan pasien pertama selesai selama 0,82007305 yang merupakan hasil pengurangan antara waktu kepergian pasien pertama dikurangi dengan waktu kedatangan pasien kedua. Selanjutnya, untuk pasien yang ketiga. Yang pasien ketiga itu adalah random number-nya adalah 0,8063705. Waktu kedatangan pasien ketiga itu adalah menggunakan persamaan yang sama seperti persamaan yang kedua, yaitu waktu kedatangan pasien kedua ditambah dengan persamaan yang P ini, itu negatif 20 dikali dengan ln R. R-nya itu merupakan random number pertama untuk pasien ketiga, karena kita akan menentukan waktu kedatangan pasien ketiga. Sehingga waktu kedatangan pasien ketiga itu adalah 11 ditambah negatif 20 ln R-nya itu adalah 0,8063705 diperoleh hasil 15,8100798. Ini artinya adalah pasien ketiga datang pada menit ke-15,8100798. Selanjutnya, service. Service time ini merupakan waktu pelayanan pasien ketiga. Waktu pelayanan pasien ketiga ini merupakan cara menghitung itu menggunakan persamaan yang sama, seperti persamaan 1 dan 2. Nah, yaitu menggunakan persamaan yang Q, sama dengan 10 ditambah 5R. R ini merupakan random number kedua untuk pasien ketiga, karena kita akan menghitung waktu pelayanan pasien ketiga. Sehingga apabila kita masukkan random number kedua untuk pasien ketiga ke dalam persamaan Q, diperoleh hasil 11,9122,912,1822. Artinya, pasien ketiga itu mendapatkan pelayanan selama 11,912,1822 menit. Selanjutnya, waktu kepergian pasien ketiga itu terjadi ketika pasien kedua sudah selesai dan pasien ketiga ini setelah mendapatkan penanganan atau telah mendapatkan pelayanan. Yaitu, sehingga waktu kepergian pasien ketiga itu merupakan penjumlahan antara waktu kepergian pasien kedua ditambah waktu pelayanan pasien ketiga. Nah, sehingga diperoleh waktu kepergian pasien ketiga itu adalah 34,7387951. Kemudian, waiting time untuk pasien ketiga itu adalah hasil yang diperoleh dari ini seperti ini. Pasien ketiga itu melakukan kegiatan menunggu. Karena apa? Karena pasien kedua itu selesai pada menit ke-22,8266129. Sedangkan pasien ketiga datang pada menit ke-15,8100798. Nah, pada saat pasien ketiga datang, pasien ketiga itu tidak langsung mendapatkan penanganan. Ia harus menunggu untuk pasien kedua selesai melakukan pelayanan, selesai mendapatkan pelayanan. Sehingga waktu tunggu dari pasien ketiga itu adalah 7,01653308 yang merupakan hasil pengurangan dari waktu kepergian pasien kedua dikurangi dengan waktu kedatangan pasien pertama. Selanjutnya untuk pasien keempat. Pasien yang keempat itu dengan random number pertama itu adalah 0,53998832. Nah, waktu kedatangan pasien keempat itu menggunakan persamaan yang sama untuk menghitungnya, yaitu waktu kedatangan pasien sebelumnya itu pasien ketiga ditambah dengan persamaan yang P, yaitu min 20 ln R. R-nya ini merupakan random number untuk random number pertama untuk pasien keempat, yaitu 0,53998832. Sehingga diperoleh waktu kedatangan pasien keempat itu adalah di menit ke-28,1342351. Artinya, pasien keempat
datang pada menit ke-28,1342351. Selanjutnya, untuk menentukan berapa lama waktu pelayanan pasien keempat, itu adalah dengan menggunakan persamaan yang sama seperti persamaan sebelumnya, itu persamaan 1, 2, 3, yaitu dengan menggunakan persamaan Q, yaitu sama Q sama dengan 10 ditambah 5R. R ini merupakan random number kedua untuk pasien keempat, yaitu 0,696888244. Nah, random number kedua ini untuk pasien keempat kita aplikasikan ke Q, sehingga diperoleh hasil dari waktu pelayanannya itu adalah 13,4844122. Artinya, pasien keempat mendapatkan pelayanan selama 13,4844122 menit. Kemudian, waktu kepergian pasien keempat. Waktu kepergian pasien keempat terjadi ketika pasien ketiga sudah berangkat atau sudah pergi dari rumah sakit tersebut, sedangkan pasien keempat juga sudah mendapatkan pelayanan. Sehingga waktu kepergian dari pasien keempat ini merupakan penjumlahan antara waktu kepergian pasien ketiga ditambah dengan waktu pelayanan pasien keempat. Diperoleh hasil 48,2232073. Artinya, pasien keempat pergi pada menit 48,2232073. Nah, di sini terdapat waiting time untuk pasien keempat. Artinya pasien keempat ini menunggu. Nah, waiting time ini diperoleh dari 34,7387951 yang merupakan waktu kepergian pasien ketiga dikurangi dengan waktu kedatangan pasien keempat, yaitu 28,1342351, sehingga diperoleh hasil 6,00456017. Nah, karena seperti ini, pasien keempat itu akan mendapatkan penanganan akan mendapatkan pelayanan apabila pasien ketiga telah mendapatkan pelayanan dan sudah pergi, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk pasien yang kelima. Pasien yang kelima memiliki random number pertama, itu adalah 0,291381115. Nah, untuk menentukan waktu kedatangan pasien kelima itu sama dengan persamaan yang digunakan untuk menentukan waktu kedatangan pasien sebelumnya, yaitu pasien 2, 3, dan 4. Nah, waktu kedatangan pasien kelima itu adalah waktu kedatangan pasien keempat ditambah persamaan P, yaitu min 20 dikali R. R-nya itu merupakan random number pertama untuk pasien kelima, yaitu 0,291381115. Sehingga diperoleh hasilnya itu adalah 52,7966967. Artinya, pasien kelima ini datang pada menit ke-52,7966967. Selanjutnya, service time-nya atau berapa lama pasien kelima ini mendapatkan pelayanan itu adalah perhitungan yang digunakan itu menggunakan persamaan yang sama seperti service time yang digunakan untuk pasien 1 sampai dengan pasien keempat. Sehingga dapat kita tuliskan dengan menggunakan persamaan Q, yaitu Q sama dengan 10 ditambah 5R. R ini merupakan random number kedua untuk pasien kelima, yaitu 0,2582724. Kemudian nilai random number kedua untuk pasien kelima ini kita aplikasikan ke Q sehingga diperoleh hasil service time itu adalah 11,2913662. Artinya, pasien kelima ini mendapatkan pelayanan selama 11,2913662 menit. Kemudian, waktu kepergian pasien kelima. Waktu kepergian pasien kelima itu terjadi ketika pasien keempat itu sudah pergi dan pasien kelima sudah mendapatkan pelayanan. Sehingga waktu kepergian pasien kelima itu merupakan penjumlahan antara waktu kepergian pasien keempat ditambah dengan waktu pelayanan pasien kelima, yaitu diperoleh 64,0880629. Artinya, pasien kelima ini pergi pada menit ke-64,0880629. Nah, waiting time untuk pasien kelima ini tidak ada. Kenapa tidak ada? Jadi seperti ini. Pasien keempat itu pergi pada menit ke-48,2232073. Sedangkan pasien kelima ini datang pada menit ke-52,7966967. Sehingga tidak ada kegiatan menunggu yang dilakukan oleh pasien kelima. Sehingga di sini waiting time-nya ada 0. Gunakan persamaan yang sama untuk menghitung arrival, service, depart, maupun waiting time sampai dengan pasien ke-25. Ini tinggal di-drag aja jadinya. Untuk arrival tinggal di-drag saja, kemudian service juga tinggal di-drag, depart tinggal di-drag, waiting time juga tinggal di-drag. Selanjutnya itu adalah kita akan menentukan totalnya. Total yang pertama itu adalah total untuk service time atau waktu pelayanan untuk ke-25 pasien itu diperoleh hasil 33,677921.
Sedangkan total untuk waktu menunggu yang dilakukan oleh 25 pasien ini adalah 127,6801699. Selanjutnya, kita akan kembali ke pertanyaan. Ini merupakan tabel sudah kita jadi, kita kembali ke pertanyaan. Pertanyaan yang A itu adalah rata-rata waktu tunggu pasien di loket pendaftaran. Rata-rata waktu tunggu pasien di loket pendaftaran, bagaimana cara menghitungnya? Yaitu seperti ini. Rata-rata waktu tunggu pasien di loket pendaftaran itu adalah average atau rata-rata dari waktu tunggu yang dilakukan oleh 25 pasien. Diperoleh hasil 7,9800101616. Jadi ini adalah rata-rata waktu tunggu pasien di loket pendaftaran, yaitu selama 7,9800101616 menit. Selanjutnya, pertanyaan yang B. Pertanyaan yang B itu adalah rata-rata jumlah pasien yang mengantri di loket pendaftaran. Untuk menentukan berapakah banyaknya pasien, rata-rata pasien yang mengantri di loket pendaftaran itu adalah hasil pembagian antara total waktu tunggu 25 pasien ini dibagi dengan waktu yang menjadi keberangkatan, waktu yang menjadi kepergian untuk pasien yang terakhir. Jadi sekali lagi, rata-rata jumlah pasien yang mengantri di loket pendaftaran merupakan waktu total tunggu pasien untuk ke-25 pasien dibagi dengan waktu keberangkatan, waktu kepergian pasien terakhir, itu pasien ke-25. Itu adalah sehingga diperoleh hasil 0,2626044486. Ini adalah rata-rata jumlah pasien yang mengantri di loket pendaftaran. Selanjutnya, pertanyaan yang C. Pertanyaan yang C itu adalah seberapa sibuk tugas melayani pasien di loket pendaftaran itu dengan menggunakan persamaan berikut ini. Untuk menentukan kesibukan petugas melayani pasien saat di loket pendaftaran itu dengan menggunakan hasil pembagian. Hasil pembagian antara total waktu pelayanan yang dilakukan untuk 25 pasien, total waktunya, dibagi dengan waktu kepergian pasien terakhir, yaitu pasien ke-25. Waktu kepergian pasien terakhir itu adalah ini. Sehingga diperoleh hasil kesibukan petugas melayani pasien saat di loket pendaftaran adalah 0,645152877. Nah, sehingga sudah kita peroleh hasil untuk ketiga pertanyaan, yaitu untuk rata-rata waktu tunggu pasien di loket pendaftaran, yaitu selama 7,9800101616 menit. Kemudian rata-rata jumlah pasien yang mengantri di loket pendaftaran, yaitu 0,2,62604486. Kemudian kesibukan petugas melayani pasien saat di loket pendaftaran, yaitu 0,645152877. Sekian penjelasan untuk UTS stokastik nomor 1 dan 2. Terima kasih.